Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martanali Pembriani dengan NIM 23101137. Saya dari PKK 4 semester 4. Di sini saya akan membagikan makalah saya yang berjudul Sejarah Gereja Katolik Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Paroki Pusat Damai, Keuskupan Sanggau. Dan dosen pengampu saya Yakobus Julian Nelis MSOS, dan mata kuliah Sejarah Gereja Katolik, Sejarah Gereja Indonesia yang disusun oleh saya sendiri. Saya dari program studi pendidikan keagamaan Katolik dari kampus Takat Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak tahun 2025. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Tritunggal Maha Kudus yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Pernyataan Allah sungguh nyata dalam setiap proses penulisan makalah yang berjudul Sejarah Gereja Katolik Santa Perawan Maria Tak Bernoda. Makalah ini disusun sebagai bagian dari tugas akademik dalam mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia yang memberi ruang untuk saya menelusuri jejak iman dan warisan kekudusan dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik Santa Perawan Maria Tak Bernoda merupakan salah satu lambang kehadiran Gereja Kristus di tengah dunia, khususnya dalam konteks umat beriman di Indonesia. Penulis menyadari bahwa makalah ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia serta umat paroki yang telah menjadi narasumber sebagai sumber inspirasi dan informasi dalam proses penulisan ini. Penulis juga menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memperkaya wawasan kita semua mengenai sejarah gereja lokal dan menumbuhkan rasa cinta yang lebih mendalam terhadap Bunda Maria dan Gereja Katolik. Kita masuk ke latar belakang. Gereja Katolik tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan, tetapi juga berperan sebagai pusat pembinaan iman dan kebudayaan bagi seluruh umat di dunia. Di Indonesia, khususnya di wilayah terpencil seperti Kalimantan Barat, gereja sering menjadi cikal bakal peradaban baru bagi masyarakat setempat. Salah satunya yaitu Gereja Santa Maria Tak Bernoda, Paroki Pusat Damai yang berada di wilayah Keuskupan Sanggau. Gereja ini diresmikan pada 1 Juli tahun 1955. Gereja ini menjadi pusat bagi perkembangan iman Katolik di sekitarnya. Sejak berdirinya paroki ini melayani daerah yang luas dan sulit dijangkau, yang menuntut semangat misionaris yang tinggi. Peran para misionaris Kapusin sangatlah dibutuhkan dalam tahap awal pertumbuhan paroki ini. Melalui berbagai kegiatan, paroki dan pendidikan, gereja ini berkontribusi besar dalam membangun masyarakat. Sejak berdirinya Gereja Santa Maria Tak Bernoda menunjukkan perhatian besar terhadap pendidikan dan pembinaan karakter masyarakat. Hal ini terbukti dengan pendirian sejumlah sekolah di berbagai kampung seperti Bangsu, Baharu, dan Melobo. Tujuannya adalah untuk memberantasi buta huruf dan membentuk masyarakat yang cerdas sekaligus beriman. Paroki ini kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan kategorial seperti Legio Maria, Orang Muda Katolik atau OMK, dan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misionaris Sekami. Keseluruhan pelayanan ini mencerminkan bahwa gereja ini memiliki peran tidak hanya dalam bidang spiritual, tetapi juga dalam bidang sosial dan budaya.
Maka dari itu, mendokumentasi dan menelusuri setiap tahap penubuhan paroki ini sangatlah penting. Saat ini, Paroki Pusat Damai melayani lebih dari 19.000 umat yang menunjukkan luasnya cakupan pelayanan dan besarnya dampak pastoral yang telah dibangun sejak awal. Dengan dua imam yang tetap terus melayani secara aktif, paroki ini mempertahankan semangat misionaris yang diwarisi oleh para pendahulu. Selain menjadi pengingat atas perjalanan dan perjuangan di masa lampau, dokumentasi sejarah gereja paroki juga berperan penting dalam memperkuat identitas umat Katolik setempat. Di wilayah, terutama di Kalimantan Barat, sejarah gereja ini mencerminkan bahwa iman dan kebudayaan dapat berjalan berdampingan. Paroki Pusat Damai telah menjadi ruang perjumpaan berbagai etnis seperti Dayak, Tionghoa, dan Melayu yang hidup dalam suasana harmonis. Gereja pun memainkan peran yang strategis sebagai jembatan dalam dialog budaya dalam kehidupan rohani umat. Dengan mengenal sejarah paroki ini, umat Katolik Keuskupan Agung Sanggau dan sekitarnya akan semakin menghargai warisan iman yang telah diwariskan. Selain itu, sejarah ini dapat menjadi sarana pembinaan iman yang kokoh bagi banyak umat masa kini. Oleh karena itu, penulis makalah ini memiliki urgensi dan nilai penting dalam mendukung pelestarian warisan gereja. Nah, di sini saya memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah awal berdirinya Gereja Santa Maria Tak Bernoda Paroki Pusat Damai. Yang kedua, bagaimana perkembangan gereja Santa Maria Tak Bernoda dari masa ke masa. Yang ketiga, apa saja kontribusi gereja ini dalam kehidupan umat dan masyarakat. Kita masuk yang pertama, yaitu sejarah awal dan latar misi. Gereja Katolik Santa Maria Tak Bernoda Paroki Pusat Damai memiliki peran penting dalam perkembangan gereja di wilayah Kalimantan Barat. Pada mulanya, wilayah ini berada di bawah naungan Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Sanggau. Kemudian beberapa wilayah paroki dipisahkan dan melahirkan Paroki Kristus Raja Sosok pada tahun 1990. Paroki Alfonsius Maria de Liguria Bonti 2005. Dan dengan demikian, wilayah Paroki Pusat Damai sekarang mencakupi hampir seluruh Kecamatan Parindu, beberapa kampung dari Kecamatan Tayan Hilir dan Tayan Hulu. Namun, dengan seiringnya bertambahnya jumlah umat dan meningkatnya kebutuhan pelayanan paroki, timbullah inisiatif untuk membentuk parokinya sendiri. Pada tanggal 1 Juli tahun 1955, Paroki Pusat Damai diresmikan sebagai hasil pemekaran dari paroki induk. Langkah ini menjadi upaya nyata dalam gereja memperluas pelayanan iman di daerah terpencil. Sebelum diresmikan menjadi paroki, umat Katolik wilayah tersebar di 6 kampung. Yang kampung yang utama yaitu ada Bansu, Bodok, Prontas, Beruak, Krosik, dan Binjai. Keberadaan umat di kampung-kampung tersebut menjadi fondasi terbentuknya komunitas gereja yang lebih terorganisasi. Para misionaris Kapusin berperan besar dalam pembinaan umat dan memperkenalkan ajaran Kristus. Salah satu tonggak sejarah awal yang penting dalam pembangunan gereja yang pertama yaitu pada tahun 1950. Proyek ini dilaksanakan secara gotong royong oleh umat setempat dengan memanfaatkan bahan lokal seperti kayu. Gereja kemudian menjadi pusat kegiatan spiritual dan sosial di sekitarnya. Selain pembangunan gereja, didirikan pula sebuah pastoral sementara untuk mendukung pelayanan rohani. Kehadiran awalnya menjadi dasar bagi perkembangan paroki ke depannya. Pastor pertama yang berkarya
secara penuh waktu di wilayah ini adalah Pastor Theodor Wingres of Kap. Ia dikenal sebagai iman yang penuh semangat, sabar, dan dekat dengan umat. Melalui pembinaannya, kehidupan iman umat semakin kokoh dan terarah. Bangunan gereja dan pastoral tersebut menjadi titik awal pembangunan paroki Santa Perawan Maria Tak Bernoda. Ada beberapa fasilitas yang didirikan yang termasuk ke dalam paroki tersebut. Yang pertama, pada tahun 1051 ditandai dengan berdirinya asrama putra yang pertama, dan yang kedua disusul oleh asrama putri pada tahun 1953. Dan pada tahun 1099 didirikan pula sebuah poliklinik sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Dan poliklinik ini berakhir pada tahun 1983. Pada tahun 1967 dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gereja baru, meskipun dalam proses menghadapi berbagai jumlah tantangan. Gereja ini diberkati dengan nama Gereja Santa Perawan Maria Tak Bernoda, mengacu pada devosi umat kepada Bunda Maria. Dan pada akhirnya pada tahun 1971 gereja baru rampung dibangunkan dan digunakan sebagai tempat ibadah yang utama. Setelah gereja baru difungsikan, bangunan gereja yang lama digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pertemuan asrama, pelatihan-pelatihan singkat seperti itu. Namun pada tahun 1986 gereja lama itu dibongkar dan sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah didirikan sebuah patung Yesus di lokasi yang sama, yaitu tepatnya di depan kantor paroki tersebut, yaitu patung yang menjadi simbol kehadiran Yesus yang membimbing umat di paroki Pusat Damai tersebut. Nah, pada tahun 2013, paroki ini juga membangun sebuah peluasan gereja yang diberi nama Extension Gereja Enkarem, yang berfungsi sebagai extension dari gereja utama dengan kapasitas maksimal 500 orang saja. Nah, di situ dilengkapi dengan sound system, video yang terhubung dari gedung itu ke gereja utamanya, seperti itu. Gedung ini biasanya digunakan pada saat ibadah-ibadah besar seperti Natal, Paskah, yang dimana umat melonjak drastis untuk mengikuti ibadah. Nah, disitulah gedung itu digunakan untuk menampung seluruh umat yang hadir untuk beribadah. Nah, lokasi gereja ini terletak di Jalan Merdeka, Komplek Pastoral Katolik, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, dan didirikan tadi pada 1 Juli tahun 1955. Dan terdapat dua imam tetap, yaitu RP Frit Butmiger OF-Kap dan RP John Wahyudi OF-Kap juga. Nah, pastor yang pertama tadi itu berasal dari Swiss. Pastor yang sekarang tuh ada penambahan pastor, yaitu Pastor Erwin dari Nanga Sungai, dan ada Pastor Benny ada Frater Benny kelahiran Kalteng, dan Pastor Pastor Wismawan berasal dari paroki Pusat Damai. Oke, cukup sampai di situ untuk rumusan masalah yang pertama. Kita masuk ke rumusan masalah yang kedua dalam makalah yang saya buat, yaitu perkembangan gereja Santa Maria Tak Bernoda dari masa ke masa. Pada mulanya hanya ada umat di 6 kampung saja, yaitu Bansu, Bodok, Prontas, dan Beruak, Krosik, dan Binjai. Karya awal paroki berupa pembukaan sekolah-sekolah sebagai upaya pemberantasan buta huruf untuk masyarakat, seperti pembukaan SD di Baharu, Bansu, Beruak, Tantang B, Sengoret, Melobo, Senunu,
Subotuh, Semadu, dan Sepaya. Kemudian pada tahun 1940-an direncanakan pendirian paroki di dekat Kampung Bodok, di mana umat menyediakan tanah untuk pembangunan gereja tersebut. Pada tahun 1950, gereja pertama dibangun dan umat semangat sekali untuk bergotong royong membangun gereja tersebut. Nah, sesudah tahun 2005, paroki Pusat Damai belum lagi melakukan perubahan struktur yang besar. Fokus perkembangan lebih diarahkan kepada penyempurnaan segala lembaga atau program yang telah dimulai. Masih ada berbagai pembangunan baru, terutama di bagian persekolahan dan Wisma Tabor, tetapi lebih mengutamakan kepentingan peningkatan kualitas paroki terlebih dahulu. Setelah gereja memisahkan diri dan membentuk parokinya sendiri, paroki ini menunjukkan kemajuan yang signifikan di berbagai bidang. Pada tahun 1951 yaitu gereja ini mulai membangun asrama putra sebagai sarana pendidikan bagi umat Katolik dari berbagai kampung, dan kemudian pembangunan asrama, dan ini menunjukkan bahwa gereja itu peduli terhadap masyarakat yang memiliki akses yang susah untuk menuju ke paroki tersebut atau ke sekolah. Terus adanya tahun 1955 dibukanya sebuah poliklinik sebagai wujud pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Meskipun pada tahun 1983 poliklinik ini ditutup. Dengan adanya kemajuan yang ditunjukkan oleh paroki tersebut dan dari meningkat juga jumlah umat. Berdasarkan data terakhir, jumlah umat pada paroki Pusat Damai ini mencapai 19.323 jiwa. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan gereja dalam menjaga serta membina kehidupan iman umat. Selain itu, paroki juga aktif dalam pembentukan Dewan Katolik Kampung atau DKK di berbagai wilayah. Banyak umat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dalam pertemuan weekend dan sekolah evangelisasi. Di Wisma Tabor, sekitar 85% keluarga sudah mengikuti program iuran dan hampir semua kampung memiliki tempat ibadah, sebagian besar berupa bangunan permanen. Ini menunjukkan komunitas umat yang tinggi dan dalam menyediakan fasilitas ibadah. Seiring dengan bertambahnya umat, wilayah paroki Pusat Damai pun mengalami pemekaran. Dari paroki Kristus Raja Sosok pada tahun 1990 dan paroki Santo Alfonsius Maria de Logori Bonti pada tahun 2005. Nah, sejak tahun 2016 paroki Santa Perawan Maria Tak Bernoda ini memperlihatkan dedikasi dalam memperkuat pelayanan umat dan struktur internal, meskipun tidak ada pembangunan fisik besar yang dilakukan. Pada tahun 2017, yaitu dengan didirikannya kantor Sekretariat OMK Orang Muda Katolik atau OMK yang menjadi pusat perorganisasian kegiatan kaum muda di paroki. Keberadaan kantor ini mencerminkan peran strategis OMK dalam kehidupan menggereja. Dan pada tahun 2018, Pastor Lonseveus Erwin memperakasi program khusus keyboard bagi kaum muda sebagai sarana pembinaan talenta liturgi dan musik liturgi. Dan pada tahun yang sama juga, paroki juga memperoleh dukungan dari pemerintah berupa pendirian perpustakaan untuk OMK dan anak-anak asrama yang diharapkan dapat menjadi pusat pembinaan iman dan budaya Katolik serta membentuk karakteristik generasi muda. Dan pada tahun 2019, renovasi dilakukan, yaitu renovasi Gua Maria sebagai bentuk pengembangan sarana devosi umat. Altar baru diresmikan pada tanggal 1 Mei
berkat kontribusi umat dan donatur. Dan Bunda Gua Maria tidak hanya berfungsi sebagai tempat doa, tetapi juga sebagai ruang refleksi dan penyempurnaan spiritual bagi umat dari berbagai stasi. Dalam hal ini, pendidikan iman, paroki tetap mengoptimalkan penggunaan Wisma Tabor sebagai tempat retret dan pelatihan rohani. Secara keseluruhan, periode 2016 hingga 2015-2025 dapat dilihat sebagaimana masa walaupun tidak ditandai oleh proyek fisik yang mencolok, namun peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, kategorial, dan penguatan spiritual umat terus berkembang. Fokus gereja terarah pada pembinaan internal, pelayanan kontekstual, dan penguatan iman umat. Peran aktif OMK dan komunitas doa menjadi fondasi kebangkitan rohani generasi muda. Sementara itu, adopsi teknologi dan tata kelola yang transparan menandakan kesiapan paroki menghadapi tantangan global dengan pendekatan lokal. Semua pencapaian ini merupakan buah dari kerjasama antar para iman, dewan pastoral, dan seluruh umat. Dengan semangat sionalitas dan kesetiaan terhadap panggilan gereja, paroki Pusat Damai siap melangkah ke masa depan yang lebih kokoh dan penuh harapan. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah yang ketiga, adanya kontribusi Gereja Santa Maria Tak Bernoda, Paroki Pusat Damai dalam kehidupan umat dan dalam masyarakat sekitar. Gereja Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Paroki Pusat Damai telah memainkan peran penting dalam memajukan pendidikan masyarakat sekitar. Sejak awal pendirian, gereja ini membentuk lembaga pendidikan mulai dari TK hingga SMA Katolik yang dikelola oleh para suster serta kaum awam. Sekolah-sekolah ini tidak hanya dikhususkan bagi umat Katolik, tetapi juga semua kalangan tanpa membedakan agama. Melalui pendidikan, gereja turut serta mencerdaskan generasi muda dan menanamkan nilai-nilai karakter. Materi pembelajaran dipadukan dengan prinsip moral dan spiritual yang kuat. Para pelajar diajarkan untuk hidup dalam cinta kasih, toleransi, serta memiliki tanggung jawab sosial. Dengan demikian, gereja berkontribusi dalam menciptakan generasi yang cerdas. Selain di bidang pendidikan, Gereja Santa Maria Tak Bernoda juga aktif dalam kegiatan sosial. Gereja secara berkala menyelenggarakan program bantuan untuk masyarakat kurang mampu seperti pembagian sembako dan layanan kesehatan. Kegiatan ini melibatkan umat dan para relawan yang memiliki kepedulian sosial. Selain dalam bidang pendidikan dan sosial, gereja juga berperan dalam pembinaan rohani. Gereja Santa Perawan Maria Tak Bernoda senantiasa menghidupkan kehidupan iman untuk iman umat melalui berbagai kegiatan pastoral. Program seperti rekoleksi, retret, serta pendalaman iman rutin diadakan untuk memperkuat spiritual umat. Gereja juga memberikan bimbingan rohani kepada kelompok usia, termasuk keluarga, remaja, dan lansia, agar mereka mampu menghadapi tantangan hidup dengan iman yang kuat. Selain itu, gereja menyelenggarakan pelatihan bagi katekis dan pemimpin umat guna meningkatkan efektivitas pelayanan. Kehadiran kelompok-kelompok kategorial seperti Legio Maria dan OMK menjadi wadah pembinaan iman yang aktif dan dinamis. Kegiatan-kegiatan ini membangun komunitas umat yang saling mendukung dan mempererat kebersamaan, menjadikan gereja sebagai tempat pertumbuhan iman yang hidup. Selanjutnya, dalam bidang kesehatan, gereja pernah menjalankan sebuah poliklinik sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat. Meskipun hanya beroperasi hingga tahun 1983, poliklinik ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesehatan warga sekitar
dan layanan pemeriksaan umum, pengobatan ringan, serta edukasi kesehatan. Selanjutnya, gereja juga memberi perhatian besar terhadap pembinaan kaum muda melalui kegiatan Orang Muda Katolik atau OMK. OMK ini menjadi sarana pengembangan iman, kepemimpinan, dan semangat pelayanan bagi generasi muda. Berbagai kegiatan seperti retret, pelatihan kepemimpinan, serta kegiatan sosial rutin digelar untuk membentuk pribadi muda yang berkarakter dan tangguh. Gereja mendorong keterlibatan OMK dalam aktivitas sosial dan kemasyarakatan sebagai bentuk pelayanan nyata. Lewat pembinaan ini, kaum muda dipersiapkan untuk menghadapi tantangan zaman dengan iman yang kokoh. OMK juga menjadi wadah menjalin persaudaraan lintas latar belakang, pembentukan generasi penerus yang peduli dan berinteraksi. Selanjutnya, Gereja Santa Perawan Maria Tak Bernoda juga berperan dalam menjaga dan memperkuat kerukunan antar beragama. Hubungan yang harmonis dibina melalui kerjasama dengan para tokoh agama dan masyarakat sekitarnya. Persaudaraan ini, gereja juga mengajarkan umat untuk menghargai perbedaan dalam hidup dan toleransi. Di ranah budaya, gereja turut serta dalam pelestarian tradisi lokal melalui berbagai kegiatan. Gereja mengadopsi unsur budaya setempat dalam liturgis serta pelayanan beserta perayaan keagamaan. Upaya ini membantu umat untuk tetap terhubung dengan akar budaya mereka. Keterlibatan gereja dalam aspek kebudayaan menumbuhkan kebanggaan terhadap identitas lokal dan mendorong semangat pelestarian warisan budaya. Secara keseluruhan, Gereja Santa Maria Tak Bernoda Paroki Pusat Damai telah memberikan sumbangsi yang menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan umat dan masyarakat. Lewat peran dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, rohani, kerukunan antar agama, dan budaya, gereja tampil sebagai wujud nyata kasih Tuhan. Pelayanannya menjadi jangkauan semua kalangan tanpa membedakan latar belakang. Dengan semangat pelayanan yang tulus, gereja terus menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Gereja ini layak disebut sebagai mitra penting dalam pembangunan rohani dan sosial masyarakat. Nah, sekian sampai di situ pembahasannya terhadap rumusan dari 3 rumusan masalah. Untuk kesimpulan dari keseluruhannya, berdasarkan pembahasan mengenai sejarah dan perkembangan Gereja Santa Maria Tak Bernoda Paroki Pusat Damai, dapat disimpulkan bahwa gereja ini memiliki peran penting dalam sejarah berdirinya hingga saat ini dalam kehidupan umat dan masyarakat sekitar. Sejarah awal gereja menunjukkan bahwa pembentukan paroki ini didorong oleh kebutuhan rohani umat Katolik di wilayah Sanggau, yang kemudian berkembang pesat dengan dukungan masyarakat dan keuskupan. Perkembangan gereja dari masa ke masa yang tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan fisik bangunan, tetapi juga bertambahnya jumlah umat dan signifikan pelayanan pastoral, sosial, pendidikan, serta kesehatan. Gereja ini terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Kontribusi nyata gereja seperti pendirian lembaga pendidikan, program sosial, pembinaan iman, pelayanan kesehatan, serta pembinaan generasi-generasi dan kerukunan antar umat beragama, menunjukkan komunitas yang kuat dalam membangun kehidupan umat yang harmonis dan sejahtera. Semua kegiatan ini menjadikan Gereja Santa Maria Tak Bernoda bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, gereja berperan sebagai agen perubahan sosial sekaligus penggerakan pembangunan spiritual di wilayah Keuskupan Sanggau. Baiklah, cukup sampai di sini isi dari makalah yang saya buat. Saya, Marta Noli Pembriani, undur diri, sampai jumpa.